Nama asli Abu Zar adalah Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu. Dia adalah seorang kepala kabilah Bani Ghifar. Kabilah ini terletak di tempat yang jauh dari Mekah, sama dengan perjalanan yang ditempuh kurang lebih 30 hari dengan berjalan kaki. Saat itu ia mendengar kabar bahwa di kota Mekah ada seorang laki-laki dari keturunan Quraisy yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul Allah. Maka ia mengutus saudaranya Anis pergi ke Mekah untuk menyelidiki kebenaran berita tersebut. Dia berkata kepada adiknya tersebut, "Pergilah ke lembah itu dengan menunggangi unta ini. Sesampainya di sana, engkau hendaklah datang ke orang yang mengaku sebagai Nabi dan utusan Allah dan menerima wahyu dari langit. Kemudian dengarkan semua yang dia katakan dan catatlah. Setelah itu, cepatlah kembali pulang dan ceritakan perkataan dan pelajarannya kepadaku." Adiknya kemudian berangkat dan tiba di kota Mekah dengan selamat. Kemudian ia mencari rumah Nabi SAW. Setelah ia mengetahuinya, diam-diam ia mendatangi Nabi SAW. Kemudian ia benar-benar mendengarkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para pengikutnya. Beberapa hari kemudian, dia kembali ke kabilahnya dan melaporkan kepada kakaknya Abu Zar tentang apa yang dia lihat dan dengar dari Nabi SAW. Antara lain dia melaporkan, "Saya melihat bahwa dia selalu memerintahkan orang-orang yang menjadi pengikutnya untuk melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan jahat, dan bahwa setiap orang harus memiliki budi pekerti yang baik. Dan saya juga mendengar darinya kata-kata yang susunan katanya mengherankan. Saya akan menyebutnya kata-kata ini syair, tetapi bukan sair." Setelah menerima laporan dari adiknya, Abu Zar berkata, "Engkau tidak bisa memuaskan apa yang aku inginkan. Nah, sekarang saya pergi ke sana sendirian. Saya ingin bertemu dengannya sendiri." Abu Zar kemudian bergegas ke Mekah dengan membawa bekal yang dibutuhkan untuk perjalanan tersebut, dan akhirnya dia sampai di kota Mekah dengan selamat. Pada hari pertama, dia belum bertemu Nabi SAW. Ia takut menanyakan nama beliau kepada orang lain, karena ia sangat khawatir orang yang ditanyai itu adalah orang yang memusuhi beliau. Dia kemudian mencari Nabi SAW di dalam masjid. Malamnya dia tidur di masjid. Keesokan harinya, dia belum juga bertemu dengan Nabi. Karena masih tidak ingin menanyakan nama beliau, ia terus mencari Nabi di masjid sampai hari ketiga. Selama 3 hari itu, Ali radhiyallahu anhu secara sembunyi-sembunyi mengetahui bahwa Abu Zar berasal dari luar negeri. Maka pada hari ketiga itu, Ali bertanya kepadanya, "Wahai saudaraku, maukah engkau memperkenalkan dirimu kepadaku dan dari mana negaramu berasal? Karena saya mengerti bahwa engkau tidak berasal dari sini. Dan apa maksud engkau datang ke sini? Karena saya melihat engkau datang ke sini dengan tujuan tertentu. Cobalah saudara, katakan padaku." Abu Zar menjawab dengan malu, "Oh saudara, jika engkau dari awal membuat perjanjian sumpah dengan saya dapat menjawab pertanyaan engkau. Maukah engkau berjanji?" Saat itu Ali dengan tulus menyetujui apa yang diinginkan Abu Zar, yaitu membuat perjanjian dengannya dengan sumpah. Setelah itu, Abu Zar kemudian menjelaskan asal-usul negeri, nama, dan tujuan datang ke kota Mekah. Lalu dengan jujur Ali berkata kepadanya, "Ya, ia benar. Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah. Jika engkau ingin bertemu dengannya, maka berjalanlah bersamaku. Namun,
karena saya mengantar engkau. Lebih baik jika engkau menemui rintangan di jalan, saya akan berpura-pura tidak mengenal engkau. Dan jika saya terus berjalan tanpa hambatan, engkau harus terus mengikuti saya, sampai saya memasuki rumah yang saya tuju, dan engkau tetaplah mengikutiku. Abu Dzar menjawab, baiklah. Kemudian Ali radhiyallahu anhu berjalan dan dia mengikuti di belakangnya ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan aman. Setelah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung dia mempercayai seruan beliau dan langsung memeluk Islam. Kemudian Abu Dzar menerima perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembalilah kepada kaummu, lalu beritahu mereka, sampai perintahku akan datang kepadamu lagi. Saat itu Abu Dzar berkata di hadapan Nabi, demi Allah yang diriku di tangan kekuasaannya, saya selalu ingin berbicara secara terbuka di depan mereka, musyrikin Quraisy, dan saya ingin berseru di tengah masjid agar mereka bisa mendengar. Benarlah bahwa keesokan harinya dia datang ke masjid, dan di tengah masjid dia berdiri dan berseru dengan suara keras, Asyhadu an la ilaha illallah. Dia berteriak berkali-kali. Mendengar teriakan Abu Dzar, orang-orang musyrik Quraisy datang berbondong-bondong ke masjid, dan segera mereka mengeroyok dan memukulinya dengan keras hingga dia terjatuh. Kemudian datanglah Abbas bin Abdul Muthalib untuk menjaga dan membantunya. Dia dipeluk oleh Abbas, lalu Abbas berkata kepada mereka, celakalah kalian, tidakkah kalian mengerti bahwa dia adalah anggota dari kabilah Bani Ghifar? Padahal kalian tahu bahwa kabilah itu adalah kabilah yang harus kamu lewati setiap kali kamu bepergian ke Syam. Karena perkataan Abbas, mereka berhenti memukuli Abu Dzar. Keesokan harinya dia datang lagi ke masjid. Di tengah masjid dia bersuara lantang, membaca syahadat seperti kemarin, sehingga dia dikeroyok dan dipukuli oleh orang-orang musyrik Quraisy. Kemudian dia kembali ditolong oleh Abbas. Kemudian keesokan harinya dia kembali ke kabilah Ghifar dan tiba di sana dengan selamat, dan dia berseru kepada keluarga dan kaumnya. Segera adiknya yang bernama Anis dan ibunya mengikuti seruannya. Beberapa hari kemudian, setengah dari kaumnya mengikuti seruannya. Inilah riwayat Abu Dzar masuk Islam dan penganiayaan musyrikin Quraisy terhadapnya. Kita mengerti betapa beratnya penderitaan dan kesengsaraan kaum muslimin ketika Islam mulai diserukan dan disiarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun riwayat penderitaan dan kesengsaraan mereka yang lebih berat dari yang disebutkan sebelumnya, insya Allah akan diulas di episode selanjutnya. Perlu juga diketahui bahwa sahabat Abu Bakar pada waktu itu, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, telah berulang kali menghabiskan hartanya untuk mengganti atau menebus budak yang dianiaya oleh orang-orang musyrik Quraisy karena mereka mengikuti seruan Nabi atau memeluk Islam. Dengan riwayat-riwayat yang disebutkan sebelumnya, masing-masing dari kita dapat membayangkan sendiri berapa banyak kekayaan yang dimiliki sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dikeluarkan untuk tujuan ini. Karena banyaknya harta yang dikeluarkan olehnya saat itu untuk membela saudara seagama dan senasib, ayahnya Abu Quhafah menegur, wahai anakku, aku melihat engkau selalu menghabiskan uang untuk membeli dan membebaskan beberapa budak yang lemah. Oleh karena itu, akan lebih baik jika kamu membeli dan memerdekakan orang-orang yang gagah perkasa, yang mungkin dapat membelamu dan berada di sisimu jika sewaktu-waktu engkau dianiaya dari orang-orang. Dia menjawab, ayah,
Sebenarnya saya melakukan apa yang saya lakukan melainkan karena Allah semata.